Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini yang merupakan seri khotbah di bukit, yaitu Prayer Must Be Long. Apakah doa itu harus panjang? Bacaan terambil dari Matius pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan berfirman demikian, ada latar belakangnya. Pada masa yang lalu, ketika Nabi Elia bersama dengan nabi-nabi Baal, ada sebuah kisah di mana Nabi Elia ingin membuktikan Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang hidup. Sedangkan nabi-nabi Baal juga ingin membuktikan bahwa Baal yang mereka sembah itu juga punya kuasa. Lalu apa yang terjadi? Seperti permintaan Nabi Elia, mereka kemudian masing-masing mempersembahkan korban bakaran. Singkat cerita, yang saya mau sampaikan adalah nabi-nabi Baal ini berdoa dengan mengulang kata terus-menerus, dan kurun waktunya yaitu setengah hari. Dia berkata, ya Baal jawab kami. Dia katakan itu terus-menerus. Menjadi sebuah doa yang panjang. Dan nabi-nabi Baal berkata, oh kalau doanya panjang, Baalnya pasti menjawab iya. Rupanya peristiwa itu juga berbekas dan kemudian mempengaruhi orang-orang Israel. Dan apa yang terjadi, rabi-rabi ketika masa Tuhan Yesus juga punya pendapat yang mirip dengan itu. Saya mencatat beberapa pendapat rabi-rabi itu. Siapapun yang lama berdoa akan didengar. Sedangkan pendapat rabi yang kedua berkata, mirip dengan itu adalah, kapanpun orang benar membuat doa mereka panjang, doa mereka didengar. Dan Tuhan hendak mengkoreksi pendapat yang dianggap benar pada masa itu. Oleh karena itu, pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Israel ketika berdoa, mereka berdoa ingin agar dilihat orang. Dan orang Yahudi kalau berdoa, maka tangannya terentang ke atas, ya, kepalanya tertunduk, ya. Dan diucapkan doa itu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore, dimanapun mereka berada. Kalau di pasar, mereka akan berhenti sengaja di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah keramaian. Ataupun mereka pada jam-jam itu sengaja ke sinagog. Di tangga yang paling tinggi mereka berhenti agar kelihatan. Kalau mereka berdoa dan orang-orang berkata, oh ini orang saleh. Mereka mendapat pujian dari manusia. Dan Tuhan sekali lagi mengkoreksi apa yang mereka lakukan dan mereka anggap benar pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tidak pernah berdoa yang panjang? Di dalam Lukas 6 ayat 12 berkata demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berarti Tuhan Yesus juga pernah berdoa panjang. Tetapi doa Tuhan Yesus bukan doa yang bertele-tele. Doa Tuhan Yesus yang panjang itu doa dengan pergumulan yang berat. Apa itu? Ketika ia harus memutuskan dia mengambil cawan penderitaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ada 3 hal. Yang pertama adalah doa yang benar harus dipersembahkan kepada Allah, bukan untuk ditunjukkan kepada manusia. Sekali lagi, doa yang benar harus ditujukan, dipersembahkan kepada Allah, bukan ditunjukkan kepada manusia. Sehingga Tuhan tidak setuju dengan praktek doa yang ditunjukkan kepada manusia.
Karena Tuhan bisa melihat dimanapun kita berdoa. Dan yang kedua yang merupakan tema pada pagi hari ini adalah doa yang dikabulkan bukan berdasarkan panjang pendeknya doa. Tuhan melihat hati kita bukan semata-mata ucapan kita. Wah, kalau panjang pasti Tuhan jawab iya. Kalau pendek Tuhan pasti jawab tidak. Pendapat demikian adalah salah. Sekali lagi, bukan panjang pendek doa menentukan jawaban iya atau tidak dari Tuhan. Saya pernah berdoa secara pendek dan Tuhan menjawab iya. Dan yang ketiga adalah kita diberitahu Tuhan Yesus bahwa Bapa kita yang di sorga penuh kasih dan siap menjawab apapun dan siap memberikan segala sesuatu yang terbaik bahkan sebelum kita membuka mulut. Oleh karena itu ketika kita berdoa, berdoalah dengan tulus, dengan apa adanya. Tidak usah dengan kata-kata ancaman, gertak, supaya Tuhan menjawab doa saya. Bagaimana? Kita pikir kalimatnya yang seram mungkin, yang supaya Tuhan gentar, Tuhan bisa jawab doa kita. Ataupun juga kata-kata yang penuh dengan rayuan, yang begitu manis, yang maaf kata juga mendayu-dayu supaya Tuhan terenyuh dan Tuhan menjawab iya doa kita. Tidak. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita membuka mulut kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan apa adanya. Kalau doa kita membutuhkan waktu yang panjang, berdoalah. Tetapi doa kita ketika kita berdoa dengan waktu yang pendek, ya tidak apa-apa. Berdoa dengan tulus. Dan sebelum kita mengucapkan dengan mulut kita, kita yakini Allah Bapa yang penuh kasih sudah siap memberikan dengan penuh kasih kepada kita. Dengan waktu yang tepat dan yang terbaik. Oleh karena itu mari kita miliki waktu doa, memiliki sikap doa dan hati yang berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.